Jadi gue kenal sama cowok waktu itu, temen sekelas gue SMA. Dari luar dia tuh biasa aja, orangnya putih, pinter bahasa Inggris, oke lah pokoknya. Dan dia juga romantis pada saat deketin gue ya. Pokoknya cowok pada umumnya lah. Terus kan gue akan jalanin hubungan nih, deket-deket gitu kan. Ya lo tau lah, gue bucin dari lahir kan, pasti tiap hari ketemu dong, apalagi gue satu sekolah satu kelas. Ini awalnya baik-baik aja, gue kenal keluarganya juga, semua fine. Sampai ponakan-ponakannya, kakak-kakaknya gue juga kenal. Nah udah sekitar 3 bulanan deket, gue iseng, gue buka lah Facebooknya dia nih di HP-nya. Terus gue kaget, ternyata dia cheating ya kan. Tapi anehnya dia tuh cheating sama salah satu artis terkenal. Gue juga kaget lah, ini bukannya bintang iklan atau video klipnya si ini ya gitu. Kaget dong gue, banyak foto-fotonya mereka berdua juga gitu. Ribut lah akhirnya. Udah ribut segala macem, pulang. Tapi kan namanya cewek ya masih suka ngebahas lah perkara dia cheating itu. Nah terus kita ketemu nih, tapi masih kaku gitu kan, karena kan habis ribut. Nah di perjalanan dompetnya dia tuh mau jatuh, tapi gue nggak ngasih tahu dompetnya dia tuh mau jatuh. Terus pas sampai tempat ternyata bener dompetnya jatuh dan hilang. Dan dia marah banget dong, karena gue infoin, iya tadi gue lihat mau jatuh. Kenapa lo nggak ngomong? Akhirnya makin ribut lagi. Dia ngamuk-ngamuk sampai mukulin kaca spion, mukulin speedometer motornya. Terus pokoknya dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, nggak jelas deh, intinya dia kesel dompetnya hilang dan gue nggak ngasih tahu. Setelah udah reda nih dia marah-marah, dia infoin lah. Di situ tuh dia mau ngasih gue surprise. Cincin, katanya dia udah beli cincin yang dia custom pakai darahnya dia. Gue nggak tahu maksudnya dia apa, dia custom cincin pakai darahnya dia buat kasih ke gue. Ya karena gue ngerasa bersalah, ya gue akhirnya say sorry. Terus gue bilang ya udah nanti dibikin lagi. Ya udah nanti bikinnya patungan aja, aku bilang kayak gitu. Iya tapi kalau gitu nanti pakai darah kita berdua ya, biar sama-sama punya. Gue agak yang harus banget pakai darah ya bikin cincinnya kayak gitu. Gue coba yang kayak ya iyain dulu aja lah ya gitu. Untungnya sih gue belum sempet bikin ya. Nah udah gitu kan, masalah dompet hilang tuh gue masih kepo dong, kok dia bisa sampai marah segitunya. Ya kali cuma gara-gara cincin gitu kan. Ceritalah gue sama temen gue cowok nih, kemarin gue habis berantem gini gitu lah, gue ceritain kejadiannya. Terus gue dibilangin gini, nanti kalau dia udah punya dompet baru lu cek ya isinya, kata dia gitu, kata temen gue. Gue penasaran dong, ngapain gue harus ngecek, tapi gue kepo ada apa sih emang isinya gitu. Akhirnya gue cek dompetnya dia dan gue nemuin selembaran kertas yang dilipat-lipat itu warna kuning, huruf gundul. Gue nggak bisa baca ya pada saat itu karena banyak banget hurufnya. Dan ada lagi satu kertas tipis panjang yang ditempel di dompetnya, diselipin gitu. Gue juga nggak tahu maksudnya apa, cuma itu ada. Dan karena gue tahu ya gue marah lah ya, maksudnya gue, lo ngapain kayak gini, musrik anjay gitu kan. Masih mencoba untuk realistis otak gue. Terus ribut terus, pokoknya semenjak kejadian dompet hilang itu gue ribut mulu sama doi. Ini mulai nih gue nemuin barang-barang anehnya dia. Tadi gue nemuin kertas di dompet. Nah gak lama gue nemuin minyak wangi yang gue gak boleh pakai, gue gak boleh minta.
Terus gue nemuin lagi kayak buku kecil banget itu buku, tapi itu hurufnya huruf Arab, huruf gundul. Gue tanya ini apa, bilangnya Al-Quran mini, tapi nggak kayak Al-Quran. Gue nggak tahu ya itu Al-Quran apa bukan, soalnya jadul banget, udah gitu debuan, kayak yang udah dari berpuluh-puluh tahun gitu loh. Dia coba ngejelasin gue kalau itu semua ajaran dari yang dia anut lah pokoknya. Ada apa, misalkan ada kiai siapa gitu, emang dia sempat minta anterin ke rumah pak kiai apa pak ustadz gitu lah. Nah gue juga nggak ngerti ya maksudnya dia punya barang-barang kayak gitu gimana gitu kan ya, agak serem juga soalnya. Oke, gue ributin, gue minta bakar itu semua. Gue gak peduli lo ajarannya bener apa enggak gitu ya, maksudnya gue mengantisipasi kalau itu ajaran yang gak benar. Jadi gue minta buat lo bakarin yang ada di dompet lo dulu deh. Ya karena gue takut musrik ya, gue ngerasa ini udah gak benar ajarannya nih. Ya udah, gue curi-curi kesempatan, gue ngambil kertas kuning yang ada di dompetnya dia, terus gue bilang aku bakar. Gue bilang bakar, dan dia nggak mau, dia nolak. Pada saat itu lagi ada tabunan, terus gue jangan sampai gue yang bakar, kalau lo yang bakar bahaya, kata dia kayak gitu, jangan dibakar. Ya gue juga jadi takut ya, jadi parno. Ya udah kalau gitu lo yang bakar, jangan gue, tapi lo bakar. Intinya gue cuma minta lo buat bakar doang, emang salah, gue bilang. Kalau kita berantem masalah pembakaran kertas itu. Mungkin karena kita sering berantem ya, akhirnya dia mulai mau ngejelasin maksud dari benda-benda itu tuh apa. Ya dia mulai ngenalin dari kertas, dia kasih tahu gue kalau kertas itu cuma pegangan, supaya dia nggak kenapa-napa dan supaya dia nggak dijahatin sama orang. Gue juga nggak ngerti maksudnya gimana. Intinya kertas itu buat dia menangkal kesialan lah gitu, menangkal kesialannya dia. Terus kalau minyak wangi itu untuk memikat katanya, ya kan gue juga nggak tahu ya benar apa enggak. Minyak wangi yang dia punya itu buat mengikat wanita. Nah dia suka bagi-bagiin ke temen-temennya. Adalah 2 orang ini yang dibagiin ke temennya buat dapetin cewek kayak gitu. Yang gue nggak habis pikir, lo ngapain pakai kayak gitu-gitu anjay. Akhirnya gue bilang ya udah, minyak wanginya buang aja, nggak usah dipakai lagi. Oke, minyak wangi dia nurutin nih, tapi kecuali kertas itu ya, kertas itu dia nggak nurutin. Dan kalau buku itu dia bilang Al-Quran, ya whatever lah ya, gue juga nggak tahu itu benar apa enggak, karena kan gue juga nggak mungkin nyuruh bakar ya orang full. Kalau itu benar Al-Quran, gue dosa, gue juga takut. Habis itu gue pikir udah gitu ya, mistis gue deket sama dia di situ doang. Ternyata enggak coy. Dari situ dia mulai kebuka tuh kalau terkait hal-hal goibnya yang dialamin lah sama dia. Nah, nggak lama dari situ gue diajakin sama dia buat ke kuburan. Tapi posisinya gue lagi dapat. Gue bilang gue nggak bisa ke kuburan, lo ngapain minta temen gue ke kuburan? Nggak apa-apa, temenin aja. Agak gimana gitu ya, gue diajakin ke kuburan. Terus gue bilang yaudah gue tunggu di depan. Habis gitu dia bilang nggak bisa malam ini. Ternyata apa yang nggak bisa malam ini, gue bingung. Terus gak lama dia nunjukin ke gue, itu udah keluar ya dari kuburan ya, gue udah ada di rumah temen gue lah. Terus dia nunjukin ke gue, dia ngasih gue unjuk di dalam tasnya dia itu ada tali putih sama rempahan, bukan rempahan apa ya, kayak tanah bulat kecil-kecil gitu. Terus gue tanya ini apa, terus dia jawab tali pocong. Terus gue bilang kok bisa lu punya, gue bilang gitu. Ada di dalam rumah, pas gue bangun ini ada di bawah kasur, gak mungkin.
Terus saya bilang, beneran ini ada di bawah ranjang gue. Agak shock gimana gitu ya, percaya nggak percaya ya gue. Terus iya, ini udah 3 hari ada di gue. Gila, gue merinding dengarnya. Habis gitu gue bilang, terus kita kesini mau ngapain? Mau balikin, tapi ternyata nggak bisa malam ini, kata dia kayak gitu. Kenapa nggak bisa? Pokoknya nggak bisa, kata guru gue, karena dia janjian kan sama gurunya juga di situ. Ya karena kita udah pulang, besokannya gue cerita dong sama temen gue yang cowok soal ya hal-hal yang udah gue temuin beberapa bulan inilah gitu. Terus temen cowok gue ngomong gini, udah tinggalin aja cowok lo, ngerinya lo kenapa-kenapa. Anaknya tuh sama gue deket, ya gue nurut-nurut aja gitu, apapun yang dia jelasin gue terima gitu. Yang kayak oh iya udah, oh iya, alasannya gue marah dengan dia punya alat-alat kayak gitu ya, pusat apa, minyak wangi lah, buku lah, terus tali pocong lah, terus apalah segala macam. Gue marah tapi dia ngejelasin gue terima. Aneh gak sih? Yang gue udah yang kayak oh ya udah, calm down lagi aja gitu, kayak baik-baik aja. Dan yang luar biasa saktinya lagi nih ya, gue udah kayak dicuekin tapi gue tetap nyariin, gue tetap samperin rumahnya, gue tetap nanya kabarnya ke orang tuanya, gue tetap main. Yang kayak gue kecintaan banget gitu sama ini orang. Gimana gak kecintaan? Dia kan motornya motor gede gitu kan, Ninja. Nah terus kalau pergi kemana-mana gue males kan naik motor itu. Gue kasih motor gue berbulan-bulan di rumahnya doi coy, nggak gue ambil. Gue bilang udah pakai aja, yang penting antar jemput gue sekolah. Handphone rusak gue kasih coy, HP gue Nokia, waktu itu Nokia touchscreen. Gue juga nggak ngerti kok gue bisa sebaik itu. Dan sampai akhirnya gue tahu gue punya penyakit lah, sakit gitu. Terus akhirnya gue berobat ke sana sini dan ketemu sama salah satu orang pintar. Terus dia bilang intinya cowok itu gak bisa gue milikin, tapi gue itu bisa jadi milik cowok itu, kayak gitu. Terus kayak gue tuh dikasih korek gitu buat pegangan katanya gitu. Terus agak ya udahlah, gue terima aja, orang dikasih kan ya kan, nolak juga nggak enak coy. Ya udah dari situ gue kayak mulai mikirin, ini cowok gue bener gak sih, kayak gitu. Mulai kebuka lah kayak gitu pikiran gue berobat ya kayak gimana ya, gue diajarin cara baca Al-Fatihah yang 3 tarikan nafas gitu, buat naruh doa-doa gimana kayak gitu. Pokoknya gue berobat gak yang cuma berobat gitu ya, sekalian ada ilmunya juga katanya. Dengan baca-baca kayak gini bisa ngangkat semua penyakit kayak gitulah. Nah dari situ kan gue sakit parah, dan anehnya gue udah gak mikirin doi lagi coy, setelah gue sering ketemu sama orang-orang pintar ini gitu, ketemu sama Pak Haji, ketemu sama yang ngasih gue korek itu. Dan info dari temen gue kan, yang biasa gue curhatin itu tuh yang cowok itu, dia info ke gue kalau doi itu pakai kayak pelet minyak wangi buat menarik daya cewek-cewek kayak gitu, seperti yang udah doi gue kasih tahu. Makanya bikin cewek-cewek kayak kelepek-kelepek gitu sama doi, dan mau, dan kayak ya udah nerima aja semua alasannya doi. Nah terus kalau terkait cincin yang darah dia mau bikin bareng gua itu supaya dia bisa milikin gua, tapi untungnya gua nggak bikin coy. Nggak tahu kenapa gua ribut pada saat itu dan nggak bikin. Bersyukurnya gua. Dan yang terkait tali pocong itu adalah tali pocong perawat coy. Itu syaratnya dia harus kebalikin juga.
Lo bayangin itu ya, gue ketemu sama orang kayak gitu, gila bisa sakit gue. Syukur gue sakit ya, habis sakit gue ketemu sama kiai-kiai, sama orang-orang pintar, gue diobatin sekalian dibersihin. Ternyata banyak juga yang ngikut katanya gitu. Dan sekarang ya alhamdulillah gue baik-baik aja coy. Sempat ada kata-kata dari Pak Haji sama orang mitra tuh gini, kamu beruntung doa mamamu tak pernah putus. Mama kamu doanya ngejagain kamu banget dari mara bahaya. Di situ gue kayak zelep gitu sih dengarnya gitu. Dan ya untungnya ya mau dibilang bersyukur ya gue udah ngalamin deket sama orang-orang itu ya. Jadi ya gue bersyukur banget sih mak gue doain gue banget gitu ya tiap hari ternyata gitu. Jadi doanya ngelindungin gue. Coba kalau gue sampai jadi bikin cincin mampus lah aing. Terus oh iya ini gue ingat nih terkait yang tali itu ya, tali pocong itu. Dia tuh setelah dia nemuin tali itu besokannya dia tuh tidur, dia dimimpiin sama yang punya, dia bilang balikin kayak gitu. Dan setelah disamperin waktu itu yang ke kuburan, yang punya itu masih anak SMA apa SMP gitu, pokoknya masih muda, cewek. Lo bayangin dong, tali pocong apa, tali poci apa kalau bukan tali poci perawan, masih kecil. Yang selama gue dekat juga sama doi, gangguan makhluk-makhluk astral juga ada ya, cuma ya gitu-gitu doang sih. Kayak misalkan gue diikutin, terus sering ada orang suara jalan, suara ketawa kayak gitu dimanapun gue berada. Sometimes tapi ya nggak selalu gitu. Ntar di rumah temen gue ada suara orang jalan gitu, ntar ada siluet apa gitu. Terus lagi makan gue nggak boleh nengok kiri gitu karena di kiri lagi pada nungguin gue katanya, yang kayak gitu-gitu deh. Terus gue pulang sakit, panas kayak gitu-gitu ya, kayak ketempelan gitu. Makanya kan gue bilang gue sampai berobat kayak gitu.